Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran 5 kisah Nabi Ayub alaihi salam, halaman 101. Anak-anak perhatikan bukunya ya. Anak-anak harus tahu nih, tugas pokok Nabi itu apa sih? Nih, tugas pokok Nabi dan Rasul adalah menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, disinilah kita tahu anak-anakku yang soleh dan solehah bahwa tugas Nabi ini menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Bapak akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam adalah seseorang yang kaya raya dan juga soleh, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang banyak, tanah pertanian yang sangat luas dan banyak hewan ternak. Oleh karena itu Nabi Ayub alaihissalam termasuk nabi yang kaya raya. Meskipun punya banyak sekali kelebihan dari Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub ini tidak pernah bersikap sombong kepada siapapun orangnya. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam ini sering menolong sesama muslim, sesama orang lain dengan penuh kasih sayangnya. Karena Nabi Ayub alaihissalam ini memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain, sehingga Nabi Ayub alaihissalam sering memberikan atau menolong sesama manusia. Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba yang taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nabi insya Allah taat semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan larangan-larangan yang Allah perintahkan untuk jauhkan. Allah menyayangi Nabi Ayub karena ketaatannya. Ya. Ketaatan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi Ayub. Tetapi nih, ada makhluk yang tidak suka kepada Nabi Ayub. Bahkan makhluk ini tidak suka kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu setan. Setan itu sering iri kepada manusia yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut ya. Jangan pernah tergoda oleh setan, karena setan itu adalah musuh kita. Anak-anak beribadah kepada Allah pasti ada gangguannya dari setan. Ya, ketika membaca Al-Qur'an ngantuk, ya, ketika sholat ngantuk juga. Nah, itulah godaan setan. Jangan sampai kita terbawa arus setan. Ya. Setan pun menggoda agar Nabi Ayub alaihissalam terlena sehingga tidak lagi beribadah kepada Allah. Namun dengan demikian, dengan seperti itu Nabi Ayub tidak tergoyang. Ya, tetap kokoh pendiriannya, tetap rajin beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan adanya itu Nabi Ayub alaihissalam ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan semakin menggoda Nabi Ayub semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan menghilangkan hartanya. Hartanya sedikit demi sedikit habis sehingga ia pun jatuh miskin. Anak-anaknya kemudian meninggal dunia dan ia pun ditimpa penyakit. Masya Allah ya, banyak sekali musibah-musibah yang ditimpa oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dengan hal itu, dengan jatuhnya miskin, kemudian anaknya meninggal dan Nabi Ayub pun tertimpa penyakit, itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman dan bertakwa.
Orang yang beriman dan bertakwa pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menambah kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setan melihat kondisi Nabi Ayub alaihissalam ini semakin sengsara. Kemudian setan pun senang melihat Nabi Ayub sengsara. Kemudian setan pun menggoda Nabi Ayub agar memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kekuatan iman, Nabi Ayub pun tidak tergoda sedikit pun dari syaitan yang terkutuk. Ia tetap sabar menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang menjauhi Nabi Ayub alaihissalam, hanya istrinya sajalah yang setia menemani Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yakin bahwa kekayaan, anak, dan kesehatan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bersyukur telah menikmatinya. Kemudian setan pun tahu kekuatan iman dari seorang Nabi Ayub alaihissalam. Setan pun kecewa dan putus asa karena tidak berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub pun berdoa meminta kepada Allah agar meminta kesembuhan dari penyakitnya. Allah pun mengabulkan doanya. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya dan dianugerahi banyak harta sehingga ia kembali hidup bahagia bersama seluruh keluarga tercintanya. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, apabila kita tertimpa musibah, maka bersabarlah. Karena insya Allah dengan kesabaran kita, dengan keimanan kita, kita nambah doanya, kita meminta kepada Allah pertolongan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semua yang kita timpa. Karena pasti ada hikmah di balik itu semua. Barakallahu fikum, anak-anakku yang saleh dan saleha. Bila ada perkataan Bapak yang salah, maka dari Bapak pribadi dan dari syaitan. Bila benarnya, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya jika perkataan Bapak ini kurang berkenan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.